Gayaan ajaran Wahabi di Indonesia nampaknya sudah akan berakhir. Cara menghasut untuk saling membenci satu sama lain dalam segala perbedaan di Indonesia. Bangga mengusulkan agar pemerintah membuat regulasi yang tegas melarang paham Wahabi di Indonesia ini. Mengapa demikian? Karena paham Wahabi ini paham yang eksklusif. Dia gampang sekali mengkafirkan orang lain. Jangankan dengan yang beda agama, dengan sesama Islam pun mereka kafir-kafirkan, mereka bid'ah-bid'ahkan. Dan yang terpenting yang kedua, mereka mendelegitimasi pemerintah yang sah dan anti negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Alladzi law syaa Allah laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri dengan isu-isu aktual panas terpercaya. Tidak membawa berita hoax, tidak membawa berita bohong, tapi berita nyata yang sudah menjadi fitnah media sosial. Dalam beberapa hari yang lalu, kita telah dibingungkan oleh sebuah keputusan ormas Islam tertentu di Indonesia yang berusaha menjajakan paham-pahamnya pada pemerintah dengan alasan membantu pemerintah menanggulangi terorisme dan sebagainya. Padahal yang dilakukannya itu hanya ambisi, yaitu oknum-oknum ormas tersebut yang memandang sebelah mata terhadap dakwah Wahabi yang mereka anggap sebagai virus berbahaya di Indonesia dan bisa menjangkiti siapa saja dari kalangan umat Islam. Karena kita tahu bahwa gerakan dakwah salaf di Indonesia ini sungguh sangat menyenangkan banyak orang. Dan tidak sedikit yang mengikuti kajian-kajian salaf di Indonesia. Hingga keberadaan mereka mengundang perhatian khusus dari para pembenci kajian-kajian salaf. Mereka bisa dinamakan kelompok Wahabifobia. Wahabifobia adalah kelompok anti-Wahabi yang selalu memunculkan ide-ide anti-Wahabi, melakukan berbagai macam cara ditempuh oleh mereka dalam rangka menumpas gerakan dakwah yang disebut Wahabi tadi. Mereka sangat rapi, bagaikan caluk yang rapi. Juga menebarkan berbagai berita-berita miring kepada umat sekitar Wahabi. Dipicu oleh rasa dengki yang luar biasa, dipicu oleh rasa iri, juga dipicu oleh kebencian. Tentu saja hal ini
bertujuan menghancurkan dakwah orang lain yang dianggap tidak sesuai dengan sunnah atau agama yang dianutnya. Dalam ini adalah agama Islam. Karena merasa ketakutan dengan cara-cara dakwanya tersebut, kemudian karena merasa kalah bersaing mereka tersebut, lalu melakukan aksi-aksi yang tidak bersahabat, melakukan aksi-aksi yang tidak solider, tapi lebih pada poros kebencian yang terorganisir. Mereka terus-menerus melakukan langkah-langkah dramatis bagaimana agar Wahabi, agar dakwah yang disinyalir Wahabi tadi itu tidak bisa lagi terlaksana di Indonesia atau bubar. Banyak di antara mereka yang merasa bersyukur kepada Allah, di antaranya kelompoknya Ade Irmando misalnya. Itu bersyukur kepada Allah. Seolah-olah sikap Ade Irmando ini mewakili bangsa Indonesia. Dalam hal ini mewakili Islam. Padahal kita tahu Ade Armando adalah seorang yang kontroversi dan sangat tidak disukai oleh umat. Tetapi kemudian ikut menebarkan dan meniupkan berbagai macam pernyataan-pernyataan yang tidak bersahabat. Kemudian juga ada kelompok tertentu di situ, Islah Bahrawi. Selain mengangkat isu tentang Wahabi, selain memaki-maki Wahabi, selain mengkritisi Wahabi dengan cara yang tidak Islami, selain yaitu menjelaskan Wahabi dengan tidak benar, dengan pandangan sebatas pandangannya, kemudian menyebutkan juga kitab-kitab referensi yang dipakai oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seperti kitab Ibnu Taimiyah dan sebagainya, yang menjadi landasan pergerakan dakwah Wahabiyah menurut mereka adalah mengajarkan terorisme dan sebagainya. Muncul lagi seorang tokoh yang lantang menyuarakan anti-Wahabi. Tokoh ini juga adalah salah satu sosok yang pernah menyuarakan agar ormas tidak mengumumkan hari raya. Agar ormas tidak mengumumkan hari raya dan sebagainya. Karena menurutnya itu sebagai bentuk bugot kepada penguasa. Orang ini sangat dibanggakan di kelompoknya. Orang ini merasa paling benar juga gitu, dengan cara-caranya. Seolah-olah apa yang dilakukan oleh ormas lain yang tidak sejalan dengan penguasa dalam hal ubudiyah itu sudah berpuluh-puluh tahun mendapatkan restu dari pemerintah ketika itu sampai sekarang, karena dianggap bagian dari mengamalkan perbedaan di Pancasila itu atau Undang-Undang Dasar 45, yaitu pasal 29 ayat 1 dan 2. Jelas sekali di situ, agar untuk saling, jangankan saling antara pendapat dengan pendapat, agama dengan agama saja, untuk saling menghormati. Ini pendapat salah satu agama yang berbeda-beda, masa kemudian mau di stop hanya dengan sikap arogan dari oknum-oknum yang ada di dalam ormas. Ini yang perlu diwaspadai. Selain itu kita bisa melihat cara berpikirnya
ketika menyebut orang takfiri gitu. Orang lain takfiri. Padahal kalau ingin melihat kenyataan takfiri di Indonesia ini, ketika ada pengajian-pengajian, ini juga mungkin sebagai kritik terhadap Islah Bahrawi, yang menyebut kelompoknya itu paling beradab gitu. Kita tahu siapa yang ngamuk-ngamuk di Indonesia ini. Kemudian mereka tidak segan-segan menghancurkan plang-plang dan sebagainya, termasuk menggugat agar pengajian-pengajian yang ada di daerah mereka itu dibubarkan. Semuanya tidak bisa dilepaskan dari sebuah skenario. Ya, semuanya tidak bisa dilepaskan dari sebuah skenario yang dibuat sedemikian rapi agar pengajian-pengajian yang berbeda pendapat itu ditumpas saja, ya, ditiadakan saja. Ini dilakukan mereka hanya karena merasa bentuk persaingan yang dirasakan tidak mendukung kemenangan mereka gitu. Akhirnya mereka melakukan berbagai macam cara, yaitu untuk mengalahkan kelompok yang disebut Wahabi. Satu-satunya adalah menggunakan kekuasaan. Bukan tidak mungkin itu, karena itu salah satu kendaraan bagi mereka, yaitu mengendarai ormas yang dianggap kuat. Tujuannya tidak lain dalam rangka memenangkan persaingan di Indonesia Raya ini, yang dilakukan sedemikian rupa oleh mereka. Walaupun pada akhirnya mereka dikatakan itu sebenarnya mereka lah yang tertutup eksklusif gitu. Kalau kita lihat, kalau mau lihat cacatnya orang-orang seperti mereka itu, baca sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan dahulu kala, bagaimana musola dibakar, bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan dilarang datang ke Banyuwangi, bahkan diancam untuk dibunuh. Siapa sebenarnya yang brutal di dalam hal ini gitu. Nah, jadi kalau kita berbicara sejarah, justru akan melihat orang-orang yang berposisi mengancam keselamatan kelompok lain hanya karena mereka merasa kalah bersaing, lalu melakukan berbagai macam aksi yang dianggap menguntungkan oleh mereka. Ini tentunya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, wa makaru makran, dikatakan wa makarna makran. Dalam ayat lain dikatakan wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Itu nantinya berlaku. Ini ayat memang khitabnya itu kepada orang-orang kafir, tapi bisa saja terjadi di dalam tubuh Islam, dari umat Islam yang centang perenang terhadap Islam, kemudian menjadikan Islam bermetode wawasan ketimuran, lalu dijadikan sebagai dasar pemikiran mereka. Kalau ingin Islam, lihatlah ke timur, jangan ke barat. Dalam hal ini maksudnya adalah Mekah gitu. Yang lucu kalau kita melihat perilaku mereka ini, kemudian melukiskan Mekah di sana sedang dikuasai oleh tanduk setan dengan berbagai macam cara. Jadi fitnahnya bukan baru, itu fitnahnya sudah lama. Mulai dari tanduk setan, mulai dari berbagai macam hinaan-hinaan terhadap salafi dan sebagainya, sampai sekarang tidak pernah berhenti, yaitu sifat-sifat yang ditunjukkan oleh mereka sebagai bentuk alergi dari mereka terhadap dakwah yang dikatakan Wahabi tadi. Jadi mereka kemudian menyebutkan bahwa membid'ahkan, mengkafir-kafirkan. Rupanya orang ini memang tidak pernah baca kitab. Padahal kalau dilihat dalam kitab-kitab mutawwalah dari karya-karya ulama besar, pembicaraan bid'ah itu sudah biasa di kalangan, yaitu Imam Arba, Imam 4 itu sudah biasa itu. Jadi tak perlu merasa sakit hati ketika ada orang yang mengatakan ajarannya bid'ah. Kalau memang merasa tidak berbuat bid'ah, ditanggapi saja, dijelaskan dalil-dalilnya sebagai bentuk upaya pembelaan bahwa paham yang diamalkan oleh
Anda itu adalah benar. Selesai. Tinggal Allah yang mengadili siapa yang memang benar. Itu kan, ini namanya menjaga persatuan. Kalau kemudian perselisihan pendapat, perbedaan pendapat itu yaitu dibendung dengan cara-cara yang takfiri, nah ini namanya takfiri. Kalau sudah memberangus kelompok lain, namanya itu kalah sebelum berperang. Sebenarnya kalah gitu, sehingga menggunakan kekuatan sebagai salah satu jawaban terhadap kelompok yang berbeda. Artinya sudah tidak bisa menang lagi. Makanya digunakan sikap-sikap arogan di dalam menepis pemikiran-pemikiran yang dianggap keluar dari cara-cara mereka gitu. Jadi sekarang misalnya saya dianggap bid'ah, saya dianggap melakukan tahlilan bid'ah misalnya, istighosah bid'ah, tawassul bid'ah misalnya. Lah, ada orang yang berkata begitu, syirik dan sebagainya. Ini kan ada hak jawab, jawab saja. Kalau tahlilan, istighosah, tawassul, semuanya itu tidak bid'ah, tapi sunnah begitu. Dengan mengumumkakan dalil-dalil, kan cukup seperti itu kalau memang merasa benar. Tidak perlu ngamuk-ngamuk lalu membubarkan pengajian. Kalau perlu diajaklah musyawarah dengan baik-baik, jangan ngamuk-ngamuk gitu. Saya yakin kalau mereka itu diundang dengan hormat, dengan cara yang baik, itu datang. Ini namanya wasatiyah yang sebagaimana dikemukakan oleh Pak Din Samsuddin itu. Ya, Pak Din Samsuddin di dalam pendapatnya mengatakan bahwa cara terbaik itu menempuh cara wasatiyah. Bagi mereka yang anti terhadap Wahabi itu, gunakanlah sikap-sikap wasatiyah. Tidak hanya kemudian kampanye wasatiyah ke kanan, ke kiri, ke selatan, ke utara, tapi perbuatannya arogan. Bukan wasatiyah lagi, tapi lebih pada primitifme yang diagung-agungkan sebagai salah satu corong wasatiyah, padahal bukan. Itu warisan-warisan manusia yang tidak punya latar belakang, ngamuk-ngamuk seperti itu. Ini barangkali ya. Jadi jangan kita berbicara wasatiyah pada saat hati kita masih ada kebencian. Janganlah kita berbicara keadilan pada saat hati kita penuh dengan kedongkolan. Janganlah kita berbicara kebijaksanaan pada saat hati kita masih terbelenggu oleh penyakit hati. Jadi maradul qalb itu, penyakit hati, bisa muncul kepada siapa saja, apakah itu ulama atau bukan ulama, bisa yaitu dihinggapi penyakit hati. Jadi kalau ingin bersikap wasatiyah sesuai Al-Quran, ya pakai Quran, pakai sunnah, tak perlu ngamuk-ngamuk. Belalah paham-paham yang berbeda, paham-paham Anda itu dengan cara ilmiah, bukan ngamuk-ngamuk. Saya tertarik itu, walaupun saya tidak setuju. Misalnya, ada orang menerangkan maulid, perayaan maulid dengan ilmiah di situ, yaitu argumen-argumen para ulama-ulama yang mendukung maulid. Saya senangnya begitu. Misalnya saya tetap tidak setuju. Itu satu contoh. Karena merasa saya punya bantahan. Jadi pendapat tidak bisa digugurkan dengan pendapat gitu. Jadi pendapat ijtihad itu tak bisa digugurkan dengan ijtihad. Oleh karenanya di dalam hal ini tidak perlu sakit hatilah. Ada orang mengatakan takfiri. Kalau saya berbicara takfiri ya, itu bisa terjadi pada siapa saja takfiri itu. Salah satu bentuk sikap takfiri ini kalau terbukti menyebut ormas lain dan menanggapi ormas lain dengan sikap yang tidak bersahabat, itu sudah takfiri gitu. Mengeluarkan sikap. Kalau hanya masih pernyataan, Anda bisa tunjukkan. Kan ada hak jawab sekarang ini. Anda bisa tunjukkan bahwa Anda itu benar, bahwa Anda itu tidak kafir, dengan membantah mereka. Seperti dialog antara Islam dan Kristen itu.
Kalau saya mengikuti perjalanan debat teologi yang dilakukan oleh Islam dan Kristen itu lebih ilmiah dari ulama-ulama, itu yang saya perhatikan. Mereka anak-anak muda yang memiliki kemampuan berpikir. Bagaimana Kristen menyerang Islam? Bagaimana Islam menyerang Kristen dalam diskusi itu? Saya lihat itu bagi mereka dianggap biasa saja ketika Al-Quran mengatakan laqad kafarul ladina qalu ila akhir ayat itu, yang menyebut tentang Nabi Isa, orang yang menuhankan Nabi Isa itu kafir. Itu dijawab oleh mereka, yaitu hak mereka menjawab, walaupun menurut Islam salah gitu. Islam meyakini, saya meyakini bahwa jawaban Islam itu benar. Terserah mereka sekarang mau mengingkari mau enggak, itu jawaban mereka dengan membantah. Justru menurut saya lebih hebat anak-anak muda yang berbicara kristologi dibandingkan dengan kelompok yang berbicara Wahabi. Mereka itu tidak memiliki ilmu sama sekali. Karena apa? Jiwa dialogisnya tidak ada. Kebencian yang ditiup-tiupkan setiap hari. Tentunya itu yang tidak mendukung stabilitas nasional. Ya, orang seperti itu sebenarnya. Janganlah karena merasa mazhabnya besar, janganlah karena merasa kelompoknya besar, lalu menggunakan kekuatan besar itu untuk mengancam pendapat orang lain dengan cara-cara yang zalim. Barangkali ini dari saya, itu sesuai dengan pesan seorang ulama Muhammadiyah, yaitu siapa namanya tadi, ucapan janganlah mazhab yang besar, kelompok yang besar itu dijadikan modal untuk menumpas dakwah orang lain. Kira-kira seperti itu. Barangkali ini saja. Demikian juga Pak Din itu dalam satu pernyataannya yang bagaimana sikap wasatiyah itu benar-benar ada, bukan hanya dalam teori-teori mereka. Wasatiyah, kenyataannya tidak wasatiyah dalam tindakan-tindakannya. Itu yang tidak disukai oleh Bapak Din Samsuddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.